Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, semangat yang luar biasa walaupun hanya ini sudah menjelang siang-siang. Oke, sebelum itu Ibu ingin kalian membersihkan sekitaran tempat duduk kalian Ya. agar menciptakan kenyamanan untuk pembelajaran. Ya, Bu. Nenek kita tuh. Ayo, mana? Oke, suasana kelasnya sudah bersih, jadi pembelajaran akan berjalan dengan baik. Oke, untuk meningkatkan kesemangat kalian, Ibu akan meminta kalian bernyanyi Garuda Pancasila saja, oke? Ya. Bisa? Bisa. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memasuki pembelajaran hari ini. Ya. Doanya dipimpin oleh Rahayu Nabila Umar, bisa? Oke, Ibu. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, baik. Untuk hari ini, ada yang tahu kita akan belajar apa? Tidak, Bu. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sahabat kita, yaitu ada di tema 8 pada subtema 1 yaitu manusia dan lingkungan. Oke, selanjutnya sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan-tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi siklus air dan dampaknya bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, siswa mampu memahami siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dan yang ketiga itu, setelah mengklasifikasi, siswa mampu menganalisis siklus dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dan yang keempat yaitu, setelah menganalisis, siswa mampu membuat karya tentang siklus air berdasarkan informasi dan berbagai sumber. Dan yang terakhir yaitu ada siswa mampu menunjukkan karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dan berbagai sumber. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang siklus air dan manfaatnya. Ada yang pernah lihat hujan? Pernah. Oke. Di mana dari mana asal hujan tersebut? Langit. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi yaitu adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Oke, sebelum memasuki materi terlalu dalam, Ibu akan memperlihatkan videonya ya. Oke, Ibu harap kalian bisa memperhatikan videonya baik-baik ya. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup. Berikut ini adalah manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi manusia, air dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, untuk keperluan rumah tangga seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci.
Air dapat dimanfaatkan bagi sarana rekreasi dan olahraga seperti renang, selancar, arus daun. Siklus air adalah suatu proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus air tersebut meliputi evaporasi dan transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Kemudian kembali lagi ke proses evaporasi. Mari kita bahas proses siklus air tersebut. Oke, setelah tadi Ibu menampilkan video, adakah yang bisa menyampaikan apa yang telah diketahuinya dalam video tersebut? Dea. Coba Nana. Ya, Bu. Siklus air siklus hidrologi itu merupakan siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali melalui kondensasi Untuk Siti Nurhasana, serius ya? Ya, Bu. Air kembali melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Selain tadi ada video dan juga Ibu akan memperlihatkan gambar tentang siklus air. Ya. Kalian bisa melihatnya kan? Bisa. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi dua kelompok saja, Ya. yaitu kelompok satu ada Yolanda, Gita, dan Rahayu, dan kelompok dua ada Dea dan Siti Nurhasana. Ya. Selanjutnya Ibu akan Rahayu tidak bisa begitu nak. Oke, di sini Ibu akan membagikan bahan ajar juga. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Tolong itu dibaca. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Ya. Ada yang sudah selesai membacanya? Belum, Bu. Ada yang sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu akan memberikan LKPD ya. Tolong kalian jawab. Makasih, Bu. Oke, ada yang sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Di sini Ibu akan menunjuk perwakilan dari kelompok. Untuk kelompok 2 itu ada Siti Nurhasana. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Langsung saja. Yang pertama, jelaskan pengertian siklus air. Siklus air itu adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang kedua itu adalah sebutkan dampak dari kegiatan manusia bagi kelangsungan makhluk hidup. Yang pertama itu ada dampak pembangunan dan penurunan kualitas lingkungan. Yang ketiga, manfaat air bagi kelangsungan makhluk hidup. Yang pertama itu untuk manusia, yaitu untuk mencuci. Yang berikutnya itu bagi hewan, yaitu menjadi habitat hewan air untuk menjaga suhu tubuh ketika udara panas. Yang ketiga bagi tumbuhan, yaitu proses membuat makanan. Dia bisa kembali ke tempat duduknya. Oke, itulah pemaparan dari kelompok 2.
dan tadi sudah dilakukan juga oleh kelompok 1. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas membuat siklus air, yaitu media diafragma. Untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian membuat siklus air, yaitu dari menjadi media diorama, yaitu media dan alat yang akan kalian bawa nanti, yaitu tolong siapkan kertas dan pensil ya untuk dicatat atau pulpen. Iya. Oke, alat-alat dan bahan yang akan kalian butuhkan yaitu ada kardus, sudah, styrofoam, kapas, spidol, lem, ranting atau tanaman-tanaman kecil, bisa apa saja. Oke, dan di LKPD juga Ibu telah lampirkan cara pembuatannya. Dan tugas ini akan Ibu kumpulkan minggu depan ya, anak-anak. Ya, Bu. Dan tugas ini tetap dikerjakan secara berkelompok, oke? Oke. Apa kalian masih semangat untuk belajar? Semangat! Oke. Dan untuk menambah semangat kalian, Ibu akan memutar satu lagu, yaitu yang berjudul Air Terjun. Jika ada yang tahu liriknya bisa ikut bernyanyi ya. Dan jika tidak ada, kalian tepuk tangan saja. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkannya? Lola. Oke, baiklah, Ibu akan menyimpulkannya saja. Manusia itu selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain yaitu untuk keperluan rumah tangga. Nah, siklus air ini terjadi dari air di laut, sungai atau danau yang menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan tersebut disebut dengan evaporasi. Uap air dari permukaan bumi naik berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung air. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik air ini akan membentuk awan, dan hal tersebut disebut dengan pengembunan atau kondensasi. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Nah, itulah siklus air. Dan yang kedua yaitu dampak dari kegiatan manusia terhadap peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup, yaitu yang pertama dampak pembangunan. Adapun penurunan kualitas lingkungan. Nah, manfaat air bagi kelangsungan makhluk hidup yaitu manfaat air bagi manusia bisa dijadikan sebagai air minum, mencuci, dan untuk hewan itu bisa dijadikan sebagai habitat tempat tinggalnya. Dan untuk tumbuhan yaitu dilakukan untuk fotosintesis. Oke, itulah materi kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mengulanginya lagi di rumah dan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Baik, Bu. Oke. Dan untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Andrea. Andrea, tolong pimpin doanya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Amin. Amin, berdoa selesai. Oke, kalian bisa mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar kalian, sehingga jika ada yang ingin masuk akan nyaman. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.